Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Adeliani dari Prodi Manajemen Universitas Nasional. Saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman like terlebih dahulu karena like teman-teman sangat bermanfaat untuk tugas kuliah saya. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang termasuk dalam rangkaian siklus akuntansi yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang di dalamnya menyajikan seluruh unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan yang akan menghasilkan kondisi sebenarnya laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Selanjutnya ada 4 unsur-unsur dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah meningkatnya aktivitas atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Hasil pendapatan didapat dari jumlah total pendapatan kotor perusahaan yang sudah dikurangi dengan potongan harga ataupun yang disebut diskon, retur, dan sebagainya. Yang kedua itu ada beban atau expense. Expense adalah penggunaan aktiva atau kemunculan liabilitas kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga itu ada keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat itu ada kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Selanjutnya ada 4 jenis laporan laba rugi, yaitu Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor diukur berdasarkan pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya apapun. Cara menghitungnya adalah mengurangi pendapat bersih dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan. Biasanya, laba kotor digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemenuhan untuk menutupi biaya produksi. Dan yang kedua, itu ada laba bersih. Laba bersih adalah hasil dari laba kotor yang dikurangi HPP dan biaya lain seperti pajak penghasilan dan operasi. Biaya operasi, badan pokok penjualan, serta pajak penghasilan menjadi faktor yang mempengaruhi kepada laba bersih. Yang ketiga adalah laba operasi. Laba operasi menunjukkan kemampuan perusahaan mendapat pendapatan sesuai dengan sektor bisnis utama. Pada laba operasi terdapat selisih antara penjualan dengan seluruh beban dan biaya operasi. Dan yang terakhir itu ada laba sebelum pajak. Perusahaan selalu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan kepada negara. Jenis laba yang paling akhir adalah laba sebelum pajak. Laba ini didapat dari besaran laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya, ada rumus laporan laba rugi. Rumus laporan laba rugi yaitu laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Jika hasilnya plus atau positif, maka perusahaan mengalami laba. Tetapi, jika hasilnya min atau negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Selanjutnya, kalian bisa lihat ada contoh soal. Dan karena ini materinya hanya untuk laporan laba rugi, jadi saya hanya akan menjelaskan tentang laporan laba ruginya saja dan bagaimana cara membuatnya. Tapi saya akan memberitahu kalian urutan sebelum membuat laporan laba rugi. Langkah yang pertama yaitu membuat jurnal transaksi, lalu diposting ke buku besar. Laporan laba rugi dalam rangkaian siklus akuntansi disusun setelah neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Kita mulai saja sekarang ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat data sebelum menyusun laporan laba rugi. Langkah yang pertama yaitu menulis judulnya terlebih dahulu. Pada baris pertama di laporan laba rugi itu kita tulis nama perusahaannya. Baris yang kedua jenis laporannya. Dan pada baris ketiga kita tulis periodenya. Pada soal kali ini dengan judul Seongso Company Laporan Laba Rugi periode 31 Maret 2019. Nah, setelah itu kita susun laporan laba ruginya dengan rumus yang sudah saya beritahu sebelumnya. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan rumusnya kembali nih teman-teman. Setelah itu kita tulis pendapatannya. Berapa sih pendapatan Seongso Company?
Kita amati letak pendapatan jasanya sebesar 17.200. Lalu kita pindahkan dan kita catat ke laporan laba ruginya. Data yang kedua yang kita perlukan dalam laporan laba rugi adalah beban. Apa saja beban yang dikeluarkan oleh Samsung Company? Mari kita lihat beban-beban apa saja yang dikeluarkan oleh Samsung Company. Bebannya itu ada beban BBM, beban penyusutan, beban asuransi, beban gaji, dan beban perlengkapan. Kita pindahkan terlebih dahulu nama-nama beban tersebut di laporan laba rugi. Selanjutnya, kita lihat total dari beban-beban tersebut di neraca saldo setelah penyesuaian. Beban BBM sebesar 350, kita pindahkan dan kita tulis di laporan laba rugi. Beban penyusutan sebesar 500, beban asuransi sebesar 150, beban gaji sebesar 6.700, beban perlengkapan sebesar 1.500. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh beban-beban yang ada di laporan laba rugi tersebut. Kita jumlahkannya di sini. Maka total dari beban-beban tersebut adalah 9.200. Kembali ke rumus awal tadi, untuk mencari laporan laba rugi itu adalah total pendapatan dikurang total beban. Lalu kita kurangkan total pendapatan sebesar 17.200 dikurang total beban sebesar 9.200. Dan hasilnya adalah sebesar 8.000. Karena hasilnya adalah positif, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Jadi, laporan laba rugi pada Samsung Company periode 31 Maret 2019 mengalami laba sebesar 8.000. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk like video ini.